3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Irawan Code. Pada video ini kita akan melanjutkan sharing informasi kita atau sharing ilmu kita mengenai apa itu sistem informasi manajemen pendidikan ya. Nah, di sistem pendidikan ini yang pertama yang kita bahas tadi di pertama sebelumnya sudah kita bahas mengenai apa itu SIM, terus ada beberapa komponen-komponen pendukung SIM, yaitu antara lain adalah data, sistem, informasi, dan apa itu sistem informasi sendiri. Nah, pada video ini kita akan membahas apa sih gunanya sebuah organisasi atau perusahaan itu membuat sebuah SIM. Ya, apa gunanya, apa tujuannya, dan apa manfaatnya. Oke. Tujuan dari SIM itu sendiri yaitu adalah dapat dikatakan sebuah sistem dikatakan baik jika bisa berjalan sesuai dengan rancangan awalnya serta memberikan hasil seperti yang diinginkan. Untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem informasi manajemen perlu ditetapkan dulu tujuan dibuatkannya SIM. Nah, jadi sebelum membuat sebuah sistem informasi, jadi yang seperti ilustrasi pada video sebelumnya, kita harus tahu dulu permasalahan yang akan kita pecahkan hingga nanti sistem yang akan dikembangkan itu benar-benar nanti akan memecahkan permasalahan yang terjadi di organisasi itu atau perusahaan itu. Nah, seperti contohnya yang video sebelumnya yaitu mengenai permasalahan seleksi kepegawaian ya. Silakan lihat video sebelumnya ya kalau lupa. Nah, tujuannya apa aja sih? Yang pertama ini menjadi sebuah proses pelaksanaan pengumpulan data ya, yang nantinya akan digunakan untuk menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga atau perusahaan. Nah, jadi SIM yang pertama itu dia harus mampu melaksanakan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data ini seperti apa sih? Ya tentunya tidak langsung sistem itu mengumpul data sendiri, tapi kita input data-data tertentu. Misalnya kalau penjualan itu ya data penjualan per hari di input, produk yang terjual apa saja. Nanti akan ketemu misalnya 1 bulan tuh nanti kelihatan. Oh, produk A ini ternyata sekian, produk B ternyata sekian yang terjual. Nah, kemudian yang kedua, membentuk informasi yang akan dipergunakan dalam seluruh aktivitas perencanaan, evaluasi, pengendalian, juga ketika melakukan perbaikan sebagai hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Nah, jadi SIM itu nanti gunanya adalah untuk dalam seluruh perencanaan, evaluasi, pengendalian. Nah, perencanaannya gimana? Nah, saya saya kembali ke contoh yang poin 1 tadi. Bagaimana SIM itu mampu melakukan pencatatan data penjualan. Ya. Dari data penjualan tersebut otomatis nanti dapat digunakan sebagai prosedur atau data perencanaan yang dapat digunakan untuk bulan kedua atau bulan selanjutnya. Nah, dari perencanaan dari data yang di bulan tersebut nanti akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya ternyata produk ini sekian. Nah, itu dari sisi produknya saja. Terus nanti bisa juga dilihat dari sisi SIM-nya. Apakah SIM ini sudah menghasilkan report yang sudah sesuai sama kebutuhan apa tidak? Contoh, misalnya pada saat perencanaan awal itu report yang dihasilkan hanya berupa tabel. Nah, ternyata setelah dianalisis, ternyata sudah dievaluasi, ternyata harusnya reportnya bisa juga nih ditambahin dalam bentuk grafik. Nah, itu menjadi evaluasi untuk proses pengembangan SIM ke depannya. Kemudian untuk pengendalian ini juga penting. Saya ambil contoh misalnya untuk produk ya. Kita produk jualan online, kita harus mampu melakukan controlling dalam manajemen stok barang kita. Misal kita jualan produk A, sudah kita jual ini di stok di gudang itu misalnya tersisa misalnya 10 buah saja. Nah, nanti kalau kita tidak kontrol ini, nanti tahu-tahu habis kita tidak tahu. Jadi harus kita kontrol. Kontrolnya yaitu mungkin per hari sudah kita cek laporannya gimana, hasil penjualan produk ini berapa. Nanti di situ yang akan bisa kita jadikan acuan dalam proses perencanaan dan evaluasi di periode berikutnya. Tujuan yang ketiga yaitu menjadi dasar dalam perhitungan seluruh hal yang berpengaruh terhadap lembaga, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan hingga hal-hal yang ingin dicapai oleh pihak manajemen.
Nah, ilustrasinya sama seperti yang tadi ya. Jadi SIM itu harus bisa gimana ya? Data itu yang diisikan informasi itu benar-benar nanti sebagai acuan untuk mengambil keputusan kayak gitu. Misalnya kalau yang sekarang kita kurang laku nih di produk ini, ya jangan dipaksakan kita menjual atau membeli stok yang banyak untuk produk ini. Tapi kalau misalnya yang laku tuh produk C misalnya di bulan ini dan kira-kira penjualnya bagus di beberapa bulan berikutnya, oke, kita tambah stoknya atau stagnan saja stoknya. Yang seperti itu terus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau tadi ada tujuannya, kemudian ada manfaatnya. Nah, manfaatnya apa aja sih? Nah, jadi sistem informasi manajemen itu selama bertahun-tahun terbukti ya mampu membantu perusahaan dan organisasi dalam mencapai target dan tujuan secara efektif dan efisien. Nah, banyak nih yang mengatakan SIM itu mampu membantu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar juga pasti akan menggunakan sebuah sistem informasi manajemen untuk perusahaannya sendiri. Nah, manfaat yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, otomatis ini nanti kalau SIM-nya bagus, berarti mungkin dari sisi operasional misalnya kayak pegawai juga akan dikurangi kayak gitu. Jadi lebih ke efisiensi ya operasional. Jadi kegiatan operasional itu lebih sedikit untuk SDM misalnya seperti itu karena sudah dikerjakan oleh SIM. Salah satu contohnya adalah kalau dulu untuk menghitung stok barang di gudang dengan manual tuh nanti pegawai harus berkeliling mencatat satu-satu, bahkan harus memperkerjakan beberapa orang. Nah, kalau dengan SIM itu simpel sekali, tinggal ada barang masuk di gudang, masuk, catat, satu orang saja menginput, kemudian ketika ada permintaan keluar dikeluarkan, nanti sudah langsung muncul stok barangnya itu sisa berapa. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pencatatan atau perhitungan ulang seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah membantu para manajer untuk menganalisis masalah. Kemudian mengambil keputusan secara lebih cepat, baik, dan akurat. Nah, ini tadi hampir ilustrasinya mirip sama proses produk yang akan kita jual berdasarkan data dari penjualan produk hari ini. Nah, kemudian membantu perusahaan mengefisienkan anggaran dengan low cost leadership. Nah, sama seperti kayak tadi ya. Jadi ada penghematan tertentu di pos-pos tertentu itu dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan sebuah sistem informasi. Kemudian yang berikutnya adalah mempermudah akses informasi oleh siapa saja yang membutuhkannya secara tepat, waktu, dan akurat. Nah, contoh mudahnya sih di dalam sistem informasi pemasaran tadi ya. Jadi ketika Anda punya sebuah website sendiri, ini bukan jualan via Instagram ya. Kalau via Instagram dan sebagainya kita masih melakukan pencatatan manual, tapi ini sudah yang termanajemen dengan baik. Nah, salah satu contohnya kalau Anda bisanya jadi seller di sebuah apa itu namanya? E-commerce ya, di e-commerce kayak di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, ketika Anda menjadi seller, Anda pasti akan mendapatkan informasi yang akurat mengenai jumlah, misalnya jumlah terjual barang itu hari ini apa saja, kemudian nanti ada prediksi ke bulan depan itu kira-kira apa aja yang laku, terus dari daerah mana saja produk Anda dibeli, nah kira-kira yang seperti itu. Berikutnya adalah mengelola berbagai transaksi dengan cepat dan mudah serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, ini juga kembali saya ambil contoh SIM-nya ketika Anda menjadi seorang seller ya. Nah, ya, jadi sistemnya nanti otomatis tuh pasti mudah sekali, kita tinggal foto produknya terupload, maka sudah oke. Seperti itu ya. Jadi nanti pembeli tinggal mereview produk Anda, membeli, proses transaksinya pun mudah, tinggal klik ini bayarnya via yang di mana, nanti tinggal konfirmasinya kayak seperti apa. Bahkan nanti ketika ada pengecekan otomatis dari pembayarannya dan Anda langsung mendapatkan notifikasi. Semuanya itu dipermudah dengan adanya sistem informasi manajemen. Kemudian meningkatkan efektivitas proses perencanaan. Nah, perencanaan ini tentunya kalau kita benar-benar melakukannya, otomatis akan lebih efektif. Efektifnya di mana? Karena kalau perencanaan dengan dilakukan secara baik dengan memanfaatkan SIM, otomatis hasil sistemnya pasti akan mampu untuk melakukan perbaikan atau mampu untuk mengatasi permasalahan yang akan
dibuat atau permasalahan yang akan diselesaikan maksudnya. Nah, big konsepnya atau konsep besarnya adalah yang paling penting yaitu berfungsi atau tidaknya sebuah sistem informasi manajemen di sini ya, tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, sumber daya manusia, SDM-nya, kemudian ada perangkat keras, perangkat lunak, kemudian juga sumber daya lainnya. Nah, ini ada beberapa hal yang penting sekali untuk Anda ingat, yang Anda catat nanti ya, yaitu ada sumber daya manusianya, perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian sumber daya lainnya. Nah, sumber daya lainnya ini banyak sekali macamnya, bisa dari sisi keuangan, kemudian dari sisi izin, kemudian dari support atasan dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi dari SIM itu sendiri jadi SIM itu dirancang nih agar memiliki fungsi-fungsi yang dapat menunjang kinerja sebuah organisasi, institut atau perusahaan. Apa aja sih fungsinya? Yang pertama nih, membantu proses pengawasan, perencanaan, pengarahan, pendelegasian setiap tugas atau pekerjaan kepada setiap anggota atau tim karyawan melalui perantara sistem koordinasi dan komando. Jadi fungsinya salah satu sebagai proses kayak pengawasan, perencanaan, pengarahan dan pendelegasian atau penyebaran kayak pendelegasian itu kayak saya mendelegasikan perintah ini kepada si ini, nanti si itu akan mengerjakan benar-benar kayak gitu. Yang kedua belum ya. Nah, artinya ya gini ya. Jadi SIM itu ya bersama yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ya harus bisa proses pengawasan. Pengawasannya seperti apa? Ingat, sistem itu pengawasannya berupa dari data ya. Salah satu contohnya adalah timeline, namanya timeline ya, saya bilangnya timeline, yaitu kayak garis waktu ya. Misalnya di sebuah perusahaan konstruksi ya, yaitu mendapatkan project, misalnya membangun sebuah gedung ya. Gedung itu targetnya waktunya adalah misalnya 2 tahun selesai. Nah, dalam 2 tahun itu proses perencanaannya adalah dilakukan step by step. Misalnya 25% itu jadi gedung dilakukan dalam waktu misalnya anggapnya 3 bulan atau 4 bulan. Nah, nanti pengawasan itu harus benar-benar proses pengawasan itu harus benar-benar memastikan nanti 25% itu tepat waktunya. Seperti itu. Kemudian yang mengarahkan, sistem juga nanti akan mengarahkan dalam artian ketika misalnya 1 bulan itu tidak selesai target, misalnya nih harusnya sebulan dalam 3 bulan itu 20%, ternyata sebulan itu baru jalan 5%. Berarti dalam 2 bulan ke depan harus mencapai target 25%. Nah, nanti sistem akan mampu mengarahkan, harus segera dikebut di sini. Nah, ini yang kurang, ini yang harus segera diperbaiki dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyajikan informasi secara lebih akurat, tepat waktu, efektif dan efisien. Kayak tadi ya, informasi harus akurat. Nah, contoh-contohnya sudah ada di depan ya. Kayak misalnya jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, jumlah produk yang kita jual berapa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas dengan biaya yang lebih kecil. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tentunya dengan menerapkan sebuah SIM, otomatis biaya yang digunakan tentunya lebih kecil. Meskipun di awal itu akan keluar biaya lebih besar untuk pengembangan. Namun untuk kedepannya itu akan memangkas kos-kos yang lain. Salah satunya adalah kos misalnya untuk pengurangan karyawan tertentu yang memang fungsinya bisa dialihkan atau dilakukan oleh sebuah sistem informasi manajemen. Misalnya kalau dulu kayak tadi pencatatan gudang untuk mengetahui stok harus dilakukan satu persatu, misalnya harus perlu 5 pegawai, tapi dengan SIM cukup 1 orang yang menghandle itu sudah teratasi. Nah, seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik ya, terkoordinasi dan sistematis. Nah, kok bisa sih SIM menghasilkan SDM yang lebih baik? Tentu saja karena dengan SIM atau SIM ini tentunya si pegawai akan memiliki knowledge baru tentang bagaimana cara mengoperasikan SIM-nya, kemudian dia mampu membaca hasil dari SIM itu, mampu nanti berpikir bagaimana sih
proses, misalnya proses analisis datanya, kemudian bagaimana dia dari data itu mengambil keputusan. Kalau dia lingkupnya adalah manajer, jadi manajer juga di sini juga masih akan tetap terus meningkat kualitinya. Nah, kemudian terkoordinasi. Nah, SIM itu pastinya adalah adanya mampu mengkoordinasi dari satu bagian ke bagian lain. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya bagian gudang yang terletak jauh alokasinya dengan bagian main data atau di kantor pusatnya. Jadi ketika barang itu keluar sekian, misalnya keluar hari ini jam ini keluar 10 tank, nanti pusat sana juga tahu barang ini jam ini keluarnya 10. Nah, tidak lagi menunggu besoknya atau satu minggu lagi. Nah, kemudian tersusun secara sistematis ya, kayak tadi ya, tersistematis benar-benar, karena ketika yang di gudang tadi itu sudah berkurangnya 10, ya berarti di pusat juga tahu berkurangnya 10. Stok di gudang ada 40 juga, nanti di pusat juga pasti akan tahu bahwa itu 40. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada beberapa konsep SIM di sini yang dapat kita share sama-sama ya, yaitu SIM dalam konsep informasi ya. Jadi SIM dalam konsep informasi itu mau dibuat untuk menghasilkan informasi yang berasal dari kumpulan data mentah kayak tadi, kemudian diolah dan diproses sehingga menjadi berguna. Kemudian maaf ya, saya minum dulu. Kemudian konsep SIM itu SIM dalam konsep manusia ya. Jadi manusia adalah pihak yang merancang, membangun, mengoperasikan, menggunakan sekaligus mendapat manfaat dari informasi yang dihasilkan oleh SIM. Nah, ini kalau dalam konsep manusia adalah manusia yang lebih superior daripada SIM. Superior adalah mampu merancang, membangun, mengoperasikan, menggunakan, dan memanfaatkan. Nah, di sini yang nanti kok prosesnya tidak, yang proses SIM-nya. Jadi kita cukup merancang saja, membangun, mengoperasikan. Nanti biar yang mengolah datanya itu SIM-nya. Kita cukup melihat hasilnya saja seperti apa. Nah, dari hasil itu nanti kita gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tertentu. Nah, itu. Kemudian SIM dalam konsep sistem. SIM yaitu adalah sistem besar yang merupakan gabungan beberapa subsistem yang berbeda tugasnya tetapi terintegrasi dan saling terhubung. Nah, salah satu contohnya tadi ya yang saya ilustrasikan mengenai stok barang di gudang dan yang di pusat. Nah, jadi seperti itulah, mirip, dia terintegrasi di situ. Kemudian SIM dalam konsep organisasi manajemen. Agar bisa berjalan mencapai tujuannya, setiap perusahaan atau organisasi membentuk organisasi manajemen yang berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan operasional perusahaan. Nah, jadi SIM itu dibuat itu memang benar-benar untuk mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan operasional perusahaan. Kalau tanpa adanya SIM ya kemungkinan akan carut-marut ya, keuangannya kacau, perencanaannya kacau, kontrolingnya kacau, sistem-sistemnya juga akan kacau, ujung-ujungnya nanti bisa bangkrut, seperti itu. Yang kelima ya, yaitu SIM dalam konsep pengambilan keputusan. Nah, setiap keputusan harus diambil dengan menggunakan dasar yang jelas sebagai bahan pertimbangan. Nah, seperti itu. Nah, dasar pengambilan keputusan tersebut adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Ingat ya, di sini SIM hanya memberikan beberapa pilihan informasi. Nah, dari beberapa pilihan informasi itu nanti akan yang memutuskan adalah tetap di bagian eksekutif atau pimpinan dari lembaga atau perusahaan ya, atau institusi lah seperti itu. Oke, berikutnya kita akan ngomongin mengenai bagaimana proses manajemen sebagai aktivitas. Nah, dalam aktivitasnya ya seperti itu ya, manajemen itu umumnya dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan, bagaimana mengendalikan, dan bagaimana melakukan pengambilan keputusan. Merencanakan otomatis merencanakan seluk-beluk dari mulai perencanaan ini itu perencanaan lain-lainnya dan sebagainya. Kemudian ada controlling atau pengendalian. Kontrolnya adalah mengendalikan atau melakukan monitoring agar perencanaan yang sudah dilaksanakan itu benar-benar sesuai sama timeline atau garis waktu yang sudah ditentukan.
Nah, setelah pengendalian dilakukan, dapat dilakukan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini bisa dilakukan di akhir atau di masing-masing timeline yang sudah ditetapkan. Timeline ini, oh ini sudah sukses nih, melebihi apa namanya ya, melebihi apa yang diharapkan, misalnya seperti itu ya. Misalnya pekerjaan harusnya sudah selesai 25% di bulan ini, ternyata melampaui target sampai 35%, berarti ada selisih 10%. Itu nanti bisa diambil keputusan untuk periode berikutnya atau bulan berikutnya itu harus apakah kinerjanya tetap seperti itu. Nanti itu proses pengambilan keputusannya. Nah, ini yang penting ya. Jika suatu saat Anda bekerja entah bekerja di mana saja, konsepnya adalah seperti ini. Jika Anda ingin memberikan impact yang besar pada organisasi yang Anda geluti di situ ya, gunakanlah ide yang terbesar Anda yang bisa Anda lakukan. Apa saja sih? Yang pertama, Anda harus melakukan proses analisis kelemahan sistem di situ. Ya, sebelum membuat SIM, Anda harus melakukan analisis kelemahan sistem dulu. Sistem di sini artinya bukan sistem yang terkomputerisasi, tapi juga bisa sistem yang dikerjakan secara manual user. Saya ambil contoh. Anggaplah Anda bekerja dalam sebuah sekolah swasta ya. Di dalam sekolah itu nantinya pasti ada yang namanya ujian ya, entah ujian tengah semester ataupun di akhir semester. Nah, misalnya di ujian akhir semester yang kita ambil contoh yang umumnya bisa dilakukan secara manual atau dengan mengisi ini. Nah, sekarang Anda akan rubah polanya menjadi berbasis misalnya tersistem atau terkomputerisasi atau menggunakan sistem berbasis web. Artinya siswa hanya harus login di situ, kemudian dia akan menjawab soalnya. Dan soalnya pun diacak berbeda antara siswa A dan siswa B. Nah, impact-nya apa? Yang pertama akan melatih kedisiplinan, yang kedua adalah melatih kejujuran, sehingga tidak ada lagi yang sistem namanya contek-mencontek dan lain-lain. Nilai pun bisa langsung keluar sehingga lebih transparan. Jadi langsung tahu, waduh, UAS saya dapat nilai segini nih. Saya harus ngapain ya? Berarti nanti si siswanya juga harus bisa melakukan perbaikan atau hal-hal lainnya untuk mendongkrak nilainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian faktor penyebab gagalnya membangun sebuah SIM. Nah, jadi kalau kita tadi bicara dari awal optimismenya yang tinggi ya, bagaimana SIM itu dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, kita juga harus memperhatikan nanti faktor yang kira-kira akan gagal nih atau menyebabkan gagal SIM yang akan kita kembangkan. Yang pertama, kurangnya perencanaan yang memadai. Nah, perencanaan ini tadi berarti ada analisis yang kurang di situ. Jadi perencanaan itu akan maksimal jika analisis kelemahan dari sistem dari sebuah organisasi atau kekurangan-kekurangan dari organisasi itu benar-benar dianalisis dengan sempurna atau dengan baik ya, hingga nanti akan terdapat perencanaan yang baik yang bagus. Nah, nanti perencanaan yang bagus akan menghasilkan SIM yang benar-benar mampu mengatasi permasalahan. Nah, contoh kayak tadi mengenai ujian siswa yang berbasis online, nah itu harus benar-benar diatasi. Baik dari infrastrukturnya, kesiapan SDM-nya. Jadi kalau misalnya SDM-nya belum bisa nih, ya harus di training dulu misalnya kayak gitu. Harus ada simulasi seperti itu. Nah, faktor berikutnya adalah yaitu kurangnya personil yang handal. Nah, namun ini bisa diatasi ya jika kita melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Namun dengan catatan juga kita harus benar-benar ikut dalam proses pengembangan SIM-nya. Jadi jangan cuma kita lepas, nanti misalnya saya pengen nih ngembangin sistem nih sama pihak vendor pihak ketiga ya, yang bisa nanti ujiannya online seperti ini. Tapi kita udah lepas tangan. Tahu-tahu itu jadi ternyata ada yang nggak sesuai. Nah, itu yang harus kita hindari ya jika kita melakukan kontrak sama pihak ketiga. Nah, namun jika SDM kita itu berasal dari intern, kita juga harus memastikan bahwa SDM itu nanti benar-benar bisa siap expert di bidangnya dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Jangan sampai nanti
ketika pengembangannya sudah masuk misalnya ya, dana sudah siap mulai dikembangkan, ternyata di pertengahan jalan gagal karena apa? Oh, ternyata SDM-nya kurang bisa. Ternyata setelah dites, oh ternyata dia tidak handal di bidang ini, Nah, itu. Kemudian poin yang ketiga nih biasanya poin yang lumayan ini ya, lumayan menjadi faktor juga, yaitu kurangnya partisipasi dari manajemen dalam keikutsertaan para manajer dalam merancang. Jadi sistem itu digunakan untuk memudahkan para manajer untuk mengambil keputusan. Nah, jadi kalau si manajer ini tidak mau bergabung dalam proses perencanaan, otomatis nanti perencanaan yang dihasilkan juga akan susah ketemunya. Misalnya ke kepegawaian ya. Kepegawaian itu misalnya Anda merancang sendiri nih karena kepala kepegawaian tidak mau ikut campur nih. Jadi Anda desain sendiri kayak gini. Setelah jadi, oh ternyata di pihak protes, oh harusnya ada fitur ekspor data nih, harusnya ada fitur ganti foto dari pegawainya. Ternyata pada saat Anda merencanakan itu tidak ada fitur itu karena si kepala HRD itu tidak mau ikut terlibat, sudah menyerahkan ke Anda saja. Nah, itu yang perlu Anda waspadai ya. Nah, itu beberapa faktor penyebab gagalnya membangun sebuah sistem informasi manajemen. Nah, dalam SIM itu juga akan dihasilkan report atau laporan nanti yang digunakan untuk membuat atau menganalisis sebuah keputusan strategis ya. Jenis yang pertama itu adalah laporan yang sifatnya dijadwalkan. Nah, dijadwalkan ini dengan periodenya tetap segitu-gitu aja. Kalau dalam bisnis itu bisa ada yang namanya kuartal atau per kuartal per 4 bulan kalau tidak salah ya. Per 4 bulan itu akan kelihatan total penjualan kita berapa. Nah, kalau Anda pernah membaca beberapa informasi di media online ya, beberapa bulan yang lalu tuh itu rame Pertamina mengumumkan bahwa terjadi kerugian di kuartal pertama kalau tidak salah ya. Nah, itu belum tutup buku sih, baru kuartal pertama. Nah, untuk tutup buku juga itu ada proses dijadwalkan. Jadi per akhir Desember biasanya atau akhir tahun itu ada namanya laporan. Misalnya dari laporan akuntansinya nanti akan muncul gitu. Jadi untuk mengetahui keuangan dari perusahaan itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya ad hoc. Ad hoc ini biasanya yang dibuat atau diminta itu berdasarkan sebuah kondisi tertentu dalam tanda kutip ya. Tanda kutipnya di sini yaitu misalnya anggaplah seperti ini. Ada produk A, misalnya kalau Anda jualan ya, ada produk A yang biasanya di bulan-bulan biasanya itu hanya terjual misalnya stagnan, misalnya dianggap di angka 10 lah kayaknya, sebulan 10. Tiba-tiba di bulan ini melonjak. Boom, sampai 100 misalnya. Wah, itu ada sesuatu hal yang mencurigakan kan. Itu perlu Anda cek di situ. Kenapa sih kok seperti ini? Nah, ya gitu. Kemudian ada yang namanya real time. Nah, real time ini ya kapan saja kita perlu. Misalnya, kalau Anda jadi manajer, Anda pengen tahu misalnya kalau misalnya di awal Anda sudah mendapatkan laporan di awal bulan ya, Anda sudah mendapatkan laporan penjualan misalnya atau laporan apa gitu, Anda bisa lagi meminta lagi data itu 1 minggu kemudian. Nanti Anda tinggal meng-cross check-nya aja. Oh, ada nggak nih perubahan dari data itu? Nah, kalau tidak ada, ya oke, kita tunggu. Kita nanti real time lagi nih. Misalnya minggu kedua lagi nih, kita minta lagi ya, gitu. Nah, kalau contohnya kasus yang sekarang itu adalah bagaimana real time-nya adalah kasus dari penyebaran COVID ya. Itu kan hampir tiap hari tuh keluar atau itu padahal juga bisa dilakukan secara per tengah hari ya. Itu bisa dilakukan jadi laporan yang real time yang seperti itu. Oke, kalau tadi sudah kita bahas mengenai SIM dan sebagainya, kita akan membuat atau kita akan bersama-sama melihat beberapa contoh SIM ya. Oke, tadi sudah ya, biarpun tadi sudah, misalnya tadi contoh SIM informasi, yang ini lebih ke arah ke manajemennya. Nah, SIM itu sendiri ada beberapa contoh, yaitu bagaimana supply chain management. Jadi ini digunakan untuk ketersediaan suplai bahan baku mulai dari pemasok ke produsen, pengecer hingga konsumen akhir.
Ini biasanya sih perusahaan yang mempunyai pabrik ya, yang kayak manufaktur, kayak konveksi, terus kayak pabrik-pabrik, misalnya pabrik semen. Nah, itu dari mulai proses dia di pabrik, dari bahan bakunya dari mana, terus sistem distribusinya seperti apa tuh benar-benar diatur lagi menggunakan SCM ini. Nah, yang berikutnya adalah OAS atau Office Automation System. Nah, OAS ini dia akan mengintegrasikan seluruh server yang ada dalam sebuah perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Dengan demikian komunikasi antar departemen akan lebih lancar. Nah, ini artinya ada sinkronisasi antara beberapa departemen atau unit dengan penggunaan SIM. Nah, misalnya di HRD itu yang mencatat misalnya jumlah kehadiran pegawai dalam setiap hari. Nah, nanti di bagian keuangan nanti akan mengecek jumlah kehadiran pegawai ini untuk proses penggajian. Jadi nanti integrasi antara kepegawaian sama keuangan nanti akan terjadi di situ. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya DSS atau Decision Support System. Nah, seperti apa namanya? Kalimatnya ya nih adanya support decision support system, yaitu ada decision atau keputusan. Jadi di sini nanti decision-nya akan menyajikan pilihan-pilihan keputusan yang dapat diambil oleh manajer. Wah, misalnya yang paling simpel ya, yang paling simpel sih kayak contoh kayak manajer pemasaran. Jadi misalnya, bulan ini yang gencar-gencarnya produk yang terjual itu ada produk B. Wah, trennya itu ya udah itu disikat terus. Wah, stok ditambah, kayak gitu ya. Terus bahan baku diperbanyak misalnya kayak gitu. Nah, gunanya nanti untuk supaya penjualan ke bulan berikut itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, gitu juga nanti untuk produk yang tidak laku. Ya sudah, produk kalau tidak laku jangan dia memaksakan untuk melakukan penambahan produksi di produk itu, tapi cukup ditahan atau dikurangin gitu. Nah, selain di SS juga ini yang lebih sip lagi yaitu ada namanya expert system atau IS dan AI atau artificial intelligence. Nah, untuk perkembangan SIM yang sekarang itu sudah kita akan mengarah ke arah yang namanya expert system dan artificial intelligence. Yang ini semua keputusan itu dipegang oleh komputer. Wah, itu hebatnya. Jadi nggak perlu lagi manajer. Oh iya, karena misalnya penjualan bulan ini produk A yang naik, jadi nggak perlu lagi tuh manajer yang ngasih tahu. Ini cukup sudah nanti si komputer akan memprediksi, bulan depan kira-kira terjual sekian. Nanti yang dipersiapkan apa-apa saja nanti sudah tersistematis seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong ke conclusion atau kesimpulan ya. Nah, kesimpulan dari SIM yang bisa kita ambil beberapa hal. Yang pertama adalah komponen utama dari sebuah SIM itu sendiri, ya. Yaitu ada kolaborasi dua komponen yaitu user dan sistem. Nanti itu akan terbantu sekali dalam proses mengetahui sejauh apa pengolahan dan perkembangan perusahaan. Jadi harus ada usernya atau yang menggunakannya dan sistem. Jadi ada sistem dan ada yang menggunakan sistem. Ya. Yang kedua SIM yang tepat. Ini nih. Jadi kalau ngembangin SIM seperti yang di awal, jadi harus perencanaan yang benar. Ini menghasilkan sistem yang benar-benar mampu menjawab tuntutan permasalahan perusahaan dan mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi yang sudah ditetapkan. Kemudian otomatisasi data dan informasi yang terintegrasi. Nah, ini hampir contohnya kayak tadi ya, dari HRD ke penggajian, kemudian misalnya dari HRD ke eksekutif itu sudah sistem terakomodir di situ. Jadi tinggal nanti semuanya bisa login di satu sistem, namun dengan memiliki hak akses yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau yang penggajian ya dia bisa hanya di penggajian saja, HRD hanya di HRD saja, dia tidak bisa mengatur yang lain. Nah, seperti itu. Oke, kawan-kawan, demikian materi kita pada sharing ilmu kita pada kali ini. Jika kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar tentang pertanyaan. Nanti akan kita buatkan video jawabannya. Semoga video dari materi bermanfaat bagi Anda, juga menambah wawasan Anda biarpun sedikit ya, itu tidak masalah.
Anda bisa mengcompare-nya dengan pemateri lain atau sumber lain, itu di no problem, tidak masalah. Semoga ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda jika ini memiliki dampak yang besar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3, 2, 1. Close your mind.